Terkasih, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih? Luar biasa, amin. Beberapa hari yang lalu kita telah merayakan hari kemerdekaan negeri kita yang kita cintai, negeri Indonesia yang ke-78. Saya percaya dan kita semua percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi negeri kita, amin. Dan berkat Tuhan juga yang luar biasa bagi kita semua. Haleluya. Saya jemput kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa bersama-sama dengan kami di hari-hari yang kami lalui. Tuhan tetap ada menolong setiap kami. Hingga saat ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, kami rindu diam di hadirat-Mu untuk memuji meninggikan nama-Mu yang mulia dan kudus. Oleh sebab itu Tuhan, bersemayamlah di tempat ini, bersemayamlah di hati kami masing-masing. Hingga kami Tuhan Yesus boleh menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa seruan kami Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan. Dengan iman bersama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa roh Tuhan akan senantiasa dicurahkan bagi negeri kita dan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Surga nyata
lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Kita akan bangkit merdeka dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Satu pujian lagi bagi Tuhan kita. Mari lebih lagi bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara bagi Tuhan kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, katakan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bagi bangsa kita. Yes, mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah. Ku kan bangkit, kami nyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Katakan, dialah Raja, dialah Raja. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, umat yang bangkit bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
Sama-sama kita katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
ada dalam hati kami Tuhan, dan kami juga senantiasa ada dalam hatinya Tuhan. Kami mengagumi perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kami waktu yang terindah ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini untuk bersyukur buat segala sesuatunya yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan segala doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang turun tangan untuk menolong, memberkati, menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi negara kami Indonesia. Bahkan pemimpin kami yang tertinggi yaitu Bapak Presiden kami. Bahkan para sampai jajarannya yang terendah yaitu kepala desa. Tuhan berkati mereka. Tuhan pakai mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin yang melakukan sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam pemerintahan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak.
berdoa Tuhan buat pemimpin kami di GBI Sigotom ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Tuhan, Engkau memberikan wibawa sorgawi. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu. Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu dengan pengurapan yang luar biasa. Hikmat yang berasal dari sorga turun atas hamba-Mu. Perkataan-perkataan yang luar biasa, perkataan-perkataan yang membangun, itulah yang menjadi Tuhan milik hamba-Mu untuk pelayanan di negeri Sigotom ini. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati anak-anaknya, berkati kesehatan hamba-Mu, berkati juga Tuhan pelayanan hamba-Mu yang ada di negeri Sigotom ini menjadi pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang berdampak, pelayanan yang membangun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pembangunan gereja-Mu, mulai dari pastori dan pembuatan pagar Tuhan. Kami mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Jika Allah yang membuka, tak seorang pun yang dapat menutup. Berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah pelayanan ini, di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkat Tuhan akan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah berkat Tuhan seperti air mengalir dan mengalir ya Tuhan. Berkat-Mu mengalir di dalam pelayanan kami, di dalam pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh pelayanan kami di tempat ini. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau sudah percayakan untuk boleh kami bersama-sama di tempat ini, untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dari setiap segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Opung Chandro Tuhan. Dia bersyukur hari ini kalau Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang menyatakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya, yang menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Berkati Opung Chandro Tuhan di masa tuanya. Tuhan, Engkau memperhatikan dia, bahkan sampai masa putih rambutnya. Tuhan, Engkau bersama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, Engkau perhatikan dan Engkau menolong dan Engkau memberkati. Biarlah Opung Chandro ini Tuhan boleh melihat di masa tuanya ada kuasa Allah, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang dia boleh rasakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat Sinode GBI mulai tanggal 23 sampai 28 Tuhan. Kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Sinode ini Tuhan. Biarlah seluruh para hamba-hamba-Mu mengalami ada pemulihan di dalam kehidupan mereka, dan bahkan mereka boleh membawa kepada setiap pelayanan mereka. Ada jemaat-jemaat yang bertambah-tambah lewat Tuhan Sinode yang mereka hadiri ya Tuhan. Berkati seluruh para hamba-hamba-Mu, bahkan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan di sana. Sebagai pembicara Tuhan, Engkau memberkati, urapi dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Allah turun di tempat ini, hadirat Allah mengalir di tempat ini, mujizat Allah terjadi, pemulihan Allah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Pesona diriku,
menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri dengan iman, katakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih. Sungguhlah kasih-Mu sangat mempesona bagi kami ya Tuhan. Kuasa-Mu sangat menggetarkan setiap hati kami. Layaklah kami untuk menyembah Engkau. Bahkan bukan hanya saat ini, sepanjang umur hidup kami mau menyembah, menyenangkan hati-Mu. Karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, Engkau sudah nyatakan bagi kami. Pertolongan-Mu yang indah dan dahsyat, yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk hal yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Layaklah kami bersyukur bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah. Kalau hari ini kami ada di tempat ini bukan secara kebetulan, tetapi memang kerinduan kami mau melakukan sesuatu yang terbaik sebagai bentuk rasa kasih kami dan persembahan kami kepada Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Berkati ibadah kami hari ini, sehingga setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi untuk itu Bapak Saudara nggak usah terlalu minder kalau kita di luar seperti dianggap orang kecil, seperti dianggap orang sepele, karena nggak itu yang menentukan. Karena yang menentukan semua adalah anugerah Tuhan bagi kita. Untuk apa kita menjadi orang yang besar, tapi kita nggak menikmati kebesaran itu? Lebih baik kita dianggap orang kecil, tetapi kita menikmati anugerah yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Nggak apa-apa kita diejek, nggak apa-apa kita dihina, tetapi setiap apa yang menjadi keberhasilan itu menjadi milik kita, Bapak Saudara. Ya, kita bersyukur untuk itu, Bapak Saudara. Itu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya itulah anugerah-anugerah yang luar biasa yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Dan ada banyak anugerah lagi yang Tuhan sedang siapkan bagi kita, maka untuk itu kita belajar untuk menikmati anugerah-anugerah Tuhan itu melalui seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Maka kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 103 ayat yang pertama saja yang akan kita baca. Mazmur 103 ayat yang pertama. Ya, nanti kita akan baca semuanya di rumah, tetapi juga nanti di sini akan kita baca ayat-ayat yang ada di pasal yang ke-103 itu. Ya, pasal 103 dalam Mazmur ayat yang pertama. Sudah ada di depan, sama-sama kita membacanya. 2, 3, ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kenapa Daud memuji Tuhan? Karena jawabannya pasti, dia menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Dia menerima semua yang terindah dari Tuhan. Maka dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan gak cukup hanya jiwaku. Dia berkata, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Artinya dia membawa seluruh kehidupannya untuk bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik dan yang begitu memperhatikan, mempedulikan dan memberikan dia setiap anugerah yang terbaik dan yang terindah di dalam hidupnya. Apakah Daud tidak mengalami masalah? Pasti dia banyak mengalami masalah. Apakah Daud tidak mengalami tantangan? Banyak sekali dia mengalami tantangan. Di beberapa hari yang lalu dalam firman Tuhan yang saya bagikan ke grup kita Bapak Saudara, bagaimana seorang Daud yang menjadi seorang pelarian, tetapi di dalam pelarian pun Daud itu menerima anugerah Tuhan. Apa anugerah yang didapatkan Daud di dalam pelariannya? Mungkin kita juga mengalami hal yang sama Bapak Saudara. Kita sekarang ini mungkin sedang terpuruk. Mungkin kita sekarang ini sedang tertekan. Mungkin sekarang ini kita sedang ada dalam masalah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa dia ada dalam sada penyakit setelah 2 tahun. Tetapi di dalam apa yang kita rasakan itu ada tetap pertolongan Tuhan di dalam hidup kita yang harus kita sadari. Seperti apa yang disadari oleh Daud, bahwa sekalipun dia tertekan, ada tetap perhatian Tuhan dalam hidupnya. Suatu ketika Daud harus lari dari Saul karena dia mau dibunuh oleh Saul. Lalu dia lari ke sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Gua Adulam ini adalah gua yang sangat terkenal bagi orang-orang yang membutuhkan tempat perlindungan. Karena tempatnya itu sangat sulit untuk dijangkau. Dia ada di puncak bukit yang sangat terjal. Maka setiap orang yang lari dari kejaran, dari masalah yang tidak bisa keluar dari masalahnya, lari dan bersembunyi di Gua Adulam ini, termasuk Daud. Jadi Daud karena dia dikejar-kejar oleh raja, dikejar-kejar oleh prajurit, maka dia nggak aman hidupnya. Kemana dia harus bersembunyi? Mungkin dia akan bersembunyi di rumahnya, mungkin dia akan bersembunyi di tempat-tempat lain, dia merasa nggak aman. Satu-satunya tempat yang paling aman itu adalah yang bernama Gua Adulam ini. Tetapi apa yang terjadi? Begitu Daud sampai di Gua Adulam ini, ternyata di Gua Adulam ini udah banyak orang-orang di sana. Ada penjahat-penjahat yang dikejar oleh polisi, ada penjahat-penjahat yang dikejar oleh prajurit, ada orang yang lari karena dia adalah penjahat, perampok segalanya. Jadi orang-orang yang berkumpul di situ banyak, tetapi latar belakangnya mereka semua adalah pelarian. Kita bisa bayangkan Bapak Saudara, Daud bukanlah seorang penjahat.
Karena dia dikejar oleh Saul, karena Saul itu iri kepada dia, cemburu kepada dia. Tetapi dia dipertemukan Tuhan dengan orang-orang jahat dalam gua itu. Dan mungkin kita akan berpikir, Daud ini nanti akan terpengaruh kepada orang-orang jahat itu. Atau bisa kita katakan, Daud ini akan belajar kepada orang-orang jahat itu. Atau kita bisa katakan, Daud ini akan disiksa oleh orang-orang jahat yang ada di gua itu. Tetapi ternyata tidak, Bapak Saudara. Justru Tuhan arahkan Daud ke gua itu untuk bertemu dengan orang-orang jahat itu, agar Daud bisa mempengaruhi orang-orang jahat itu. Maka orang-orang yang jahat itu tadinya lah, maka mereka lah yang menjadi prajurit-prajuritnya Daud ketika Daud terus-terus dikejar oleh Saul. Kita bisa lihat di dalam Alkitab kita bahwa sekalipun Daud itu belum menjadi raja, sekalipun Daud itu sedang ada dalam pelarian, tetapi dia sudah punya banyak pengikut. Karena pengikutnya ini dari mana? Dari orang-orang yang dia temukan di Gua Adulam tadi. Ternyata masalahnya Daud membawa ada anugerah yang dia bisa nikmati di dalam kehidupannya, Bapak Saudara. Makanya Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat kita apakah kita sedang terpuruk ataukah kita sedang bersuka cita, tetapi Dia memperhatikan kita sebagai orang-orang yang dikasihinya dan disayanginya. Kalau kita berkata kita orang yang dikasihi Tuhan, percayalah apapun situasimu, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Apapun, Bapak Saudara. Seperti Bapa sayang anaknya, begitulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika beberapa waktu yang lalu, setelah anak kita Dio bisa telepon, dia telepon kepada mamanya. Dia bilang begini, "Oma, borat tiet dudison." Padahal dia ngomong sama mamanya. Saya yang dengarnya, hati saya tersentuh, Bapak Saudara. Sebagai seorang bapak, kita nggak rela. Ya, ketika kami kemarin hari Jumat berdoa di rumah Amang Simanjuntak ini, Amang ini bersaksi, alamangulu dupine tua-tuane dia kosongonon Amang babid damasai mituau. Itulah hati seorang orang tua. Jadi begitu kami dengar naboratiat di sono mak, ngapiga dong aku nak keluar. Saya mikir, Bapak Saudara, setelah menghabiskan uang sekian banyak keluar, kenapa keluar nggak sanggup? Lalu saya tanya sama dia, masih sanggup? Masih, Pak. Udah gak usah jadi beban, ikutin aja prosesnya. Mau bagaimana nanti, urusan nanti. Yang pastinya tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Lalu dia bilang, iya. Tapi kata-kata berkata, boratian, hati orang tua mana, Bapak Saudara? Yang ketika anak kita berkata bahwa kehidupan yang dia jalani berat, tidak tersentuh hatinya dan berkata, tapi Mamang, mungkin kalau kita yang pikiran pendek, Bapak Saudara, tapi Mamang mulak maho. Daripada lo jauh di situ, tapi kita kan nggak seperti itu, Bapak Saudara. Kenapa kita mau mempertahankan anak kita di situ? Karena kita tahu itu adalah cara untuk dia mendapatkan masa depan yang terbaik. Itu adalah cara untuk dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Demikian Tuhan dengan kita, Bapak Saudara. Bukan Tuhan nggak tersentuh hatinya ketika pagi-pagi benar kita sudah berdoa dan menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan boratian parnguluakon. Ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan acitia pabayanan ni akadongan le tuawon. Tuhan borat nai parnguluan nahu alamihon. Dan adong na peduli Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang ada di sekitarku, tapi keluarga pedang peduli Tuhan. Boratian Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu berkata boratian, hati Tuhan sedang tersentuh. Tetapi kenapa sepertinya Tuhan diam saja? Bukan Tuhan diam saja. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena dia percaya lewat ini ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita dapatkan di kemudian hari, Bapak Saudara. Sama seperti Daud. Daud mungkin menjerit kepada Tuhan, puasa maikon sogo rohani si saulot tuau Tuhan, puasa maikon pamasuk kon mau tu gua on, puasa maikon pajupang awak kedo parjahaton. Mungkin dia akan berkata begitu, Bapak Saudara. Tetapi semuanya bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan sedang arahkan dia. Walaupun mereka perjahat, nasida ma'anon nagabi pasukanmu. Walaupun mereka perjahat, mereka lah akan menjadi teman-temanmu. Walaupun mereka perjahat, mereka lah akan menolongmu. Itulah cara Tuhan dalam hidup kita. Maka hari ini, Bapak Saudara,
Apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan sedang nyatakan dalam hidup kita. Maka itu Bapak Saudara, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku. Ketika kita ikut Tuhan, jangan setengah-setengah Bapak Saudara, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Jangan ketika kita berseru kepada Tuhan hanya ketika kita bermasalah. Setelah kita keluar dari masalah, kita gak datang lagi kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Kita gak datang lagi dengan hati kita, dengan batin kita untuk memuji Tuhan. Atau emak ngamalua ausian parmarah akono. Kita gak tahu ada permarahan yang lebih besar lagi yang sedang ada di depan kita. Maka untuk itu teruslah bersyukur kepada Tuhan. Seperti Daud, sampai apa yang Tuhan janjikan kepada dia, bahwa dia akan menjadi raja yang terbesar, itu Tuhan nyatakan bagi dia. Bukan hanya raja kecil, bukan hanya pemimpin dari para pasukan-pasukan yang jahat ini, bukan hanya pemimpin dari orang-orang yang kecil ini, tetapi Tuhan sedang siapkan Daud untuk menjadi seorang raja yang besar. Dan Bapak Ibu di tempat ini, bukan hanya ketika kita bisa keluar dari masalah kita, maka kita berkata sudah selesai, belum. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan satu masa depan yang begitu luar biasa, yang akan menjadi milik kita di kemudian hari. Maka berjuanglah untuk itu Bapak Saudara. Gak usah pikirkan yang lain. Pikirkan saja bagaimana hati Tuhan senang dalam hidup kita. Daud tahu itu Bapak Saudara. Maka dia pikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan. Dia pikirkan bagaimana supaya Tuhan itu sangat dan sangat berkenan atas setiap puji-pujian yang dia naikkan. Maka untuk itu yang pertama Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita harus lakukan dalam anugerahnya yang terindah dalam hidup kita? Ya, silakan naik. Ya. Yang pertama Bapak Saudara, di dalam ayat yang kedua, Mazmur 103 itu dikatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kemarin kami dengar dalam persekutuan kami garis depan, Pak Manalu bilang begini, apa sih yang kita sombongkan dalam hidup ini? Yesus yang punya segala-galanya aja mencontohkan bagi kita bahwa dia ketika di dunia pun dia gak punya apa-apa. Bayangkan dari mulai dia kelahirannya aja dia harus minjam rahim. Ya kan, dia pinjam rahimnya Maria. Artinya dia hidup di dunia ini semuanya minjem. Begitu dia lahir, dia minjam rahim. Begitu dia lahir, Bapak Saudara, dia gak punya apa-apa. Bahkan sampai kepada mati pun, apa yang Yesus lakukan? Minjam apa? Minjam kuburan. Karena kuburan yang dia punya itu bukan kuburannya, tapi itu adalah kuburan Yusuf dari Arimatea. Yusuf Arimatea ini udah punya kuburan yang bagus. Lalu ketika Yesus sudah mau sampai kepada ajalnya, dia berkata pada Yusuf, Yusuf, pinjam jenuk kuburan ini mah, tuluari be. Kan itu Bapak Saudara. Aduh kita neneng mati, so ini berani berdekon, pinjam juda dulu hari, nangarung nama kalian nih. Alana di boto dan mungkin hita bangkit. Tapi Yesus pinjam Bapak Saudara. Dan ternyata ketika 3 hari kubur itu kosong. Dan sampai hari ini kubur itu kosong. Kenapa Yusuf nggak dikuburkan di situ? Karena dia bilang aku udah persembahkan. Padahal Yesus nggak minta, Yesus hanya pinjam. Maka Yusuf dari Arimatea itu dikuburkan tidak jauh dari kuburan yang sudah dia persiapkan semula. Dan sampai hari ini orang yang pernah ke tempat itu, kuburan Yesus itu jauh lebih bagus dari kuburan Yusuf Arimatea yang sebenarnya sekarang dia tempati. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Saudara, Yesus aja minjem. Lalu kita ketika kita punya uang, ketika kita punya usaha, ketika kita punya harta, ketika kita punya kedudukan, ketika kita punya jabatan, seolah-olah itu punya kita. Padahal semuanya itu
Siapa yang berani bilang itu semua punya kita? Dung mate marsugut, adung nama buan arta tuhat tuturuni tanuan, tading dusudi. Kenapa? Karena itu adalah pinjam, Bapak Saudara. Sekaya-kayanya Bapak Saudara, nggak ada yang bawa. Lalu apa yang mau kita banggakan untuk semua itu? Maka untuk itu Tuhan berkata kepada kita, jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Kalaupun ada hari ini yang kita nikmati anugerahnya, itu semua adalah karena kebaikannya. Apa yang kita nikmati hari ini semua kebaikannya Bapak Saudara. Rahasia bisa juara kebaikannya. Kita punya harta, kebaikannya. Kita bisa beli tanah, kebaikannya. Karena apa? Karena begitu kebaikannya hilang, semuanya pun bisa hilang. Bahkan orang yang berkata pun kepada dirinya, aku sudah mengumpulkan harta yang sampai 7 keturunan gak akan pernah habis. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil Bapak Saudara. Sebentar. Kenapa? Karena semua yang kita punya itu adalah berdasarkan dari kebaikannya. Bersyukurlah kalau hari ini kita masih bisa menikmati. Karena kita masih ada di dalam kebaikannya. Kenapa kebaikannya? Karena Mazmur 89 ayat yang ke-25 berkata, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Artinya kehormatan kita akan meninggi, nama baik kita akan meninggi. Pamor kita akan meninggi. Apalagi Bapak Saudara, berkat-berkat kita akan semakin meninggi, nama besar kita akan semakin meninggi. Semuanya adalah karena kesetiaan dan kasih dari Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, anugerah yang terindah itu bisa terjadi kepada setiap kita karena kita masih menerima kasih setianya dan kasihnya melalui kebaikannya. Kita bisa bayangkan kan kalau ini semua karena kebaikannya, berarti bukan kita. Dan olah nama ngedeho kita dang alani hagogo oke boyau mardalan dingo lukon. Kalau menyanyi kan kita enak Bapak Saudara. Tapi enggak kita resapi bahwa memang apa yang ada pada kita bukan karena kekuatan kita. Dan alani hagogota Bapak Saudara. Saat ini saya umur 50. Bangun pagi, sendi-sendi semua udah mangotaki Bapak Saudara. Kupikir dope poso aku. Tuhan, bahasa boy songono ni naraku. Ahma alus di Tuhan tu, asa di boto ho, nong matua ho, unang anggar jago, inna Bapak Saudara. Jadi dalam hati saya, bayi do apa ya te? Martiki do sudi, ahma nahaja gota. Emulutik kiposo iba mungkin Bapak Saudara. Marbula inna marbula. Karejo inna karejo. Dung marumur iba sudah Bapak Saudara. Berarti selama ini semuanya itu karena kasih setianya. Karena kebaikannya. Bukan karena kita hebat. Inang Angga bersaksi kemarin. Begitu kita pulang dari ulang tahun, ibu tu amang do, olo ku bereng di sapik kiriku gudang rojol mak, apa udang kira laku, adong musing nama biar hau, di boto hodo, imana tong adong do hagugun na ho, ahama hagugomu, amang Tuhan, toho do naik, esodong nama asuk tuh, ku bereng dong aku,
dilewati, masuk tuh sih. Ujung namar tangiang, Tuhan, pasu-pasu Tuhan 3 kon, pasu-pasu Tuhan, ukelilingi, dungi kelilingi, marwa jolma, saat tu botari, habis, karena hagogon Tuhan. Romo sing inang siuda Tuhami, amang dibutuh hamudo, nian ditakon nakaneng jamuna, utung do audison, roi nang siwen di hubereng do itako ya ketiga-tigamu, amang tehe naraku. Molo nga ditako ya hama pangomongan. Kan itu kan. Dung saat dijabu ditong ibu gemala. Wah do mangomor dotong. Mau lihat tema Tuhan. Seharusnya kan molo nga ditako wado. Tapi masih mangomo. Berarti masih dicurahkan Tuhan kebaikan. Kalau bukan Bapak Saudara, maka kita mau bilang apa? Jadi kita menikmati kebaikannya Bapak Saudara. Maka untuk itu karena kita menikmati kebaikannya melalui anugerahnya itu, maka apa yang dikatakan oleh pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lihat kiri dan kananmu lagi. Siaso ya mar minggu. Dan urusat naik bahwa kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, maka pujilah Tuhan hai jiwaku. Yang kedua Bapak Saudara, ya. Yang kedua, ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita sudah menikmati anugerahnya. Apa anugerahnya bagi kita? Kita diperkenalkannya kepada jalan-jalannya. Yang menurut kita bukan jalan. Menurut kita ini adalah kematian. Daud ketika diajak Tuhan masuk ke Gua Adulam, maka dia berkata, hamatian namoda. Alai didoko jolma Tuhan, hodop pedebatan na marhagugun. Tuhan, engkau dibilang bahwa engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Kenapa engkau hancurkan aja ini kerajaan ini dan dirikan lagi kerajaan baru dan dudukkan aku menjadi kerajaan yang enggak seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan jalan Tuhan, itu jalan pikiran kita. Tetapi Tuhan tunjukkan jalannya supaya engkau tahu bahwa Dia berkuasa, bukan hanya dengan segala simsalabimnya, tetapi yang tidak bagus pun Tuhan bisa rubah. Orang yang jahat tadi yang mungkin Daud awalnya benci kepada mereka, justru Daud mengasihi mereka. Kenapa? Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Daud tahu betul itulah jalan Tuhan, bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih. Kenapa? Karena kita juga nggak layak. Daud juga nggak layak. Tetapi kenapa Tuhan mengasihi Daud? Karena memang Tuhan itu kasih. Dan supaya Daud sadar Tuhan itu kasih, maka Daud dipertemukan dengan orang-orang jahat ini. Dan itulah yang Tuhan mau tunjukkan bagi kita hari ini. Mungkin kita akan berkata, "Dang tabu ngabinain nadeng tiba anak alai songonom museng mula tiba." Mungkin kita akan berkata seperti itu Bapak Saudara. Tapi kita akan melihat ada jalan Tuhan yang luar biasa. Mazmur 44 ayat yang ketiga. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Jalan Tuhan bukan kita yang buka, tapi Tuhan yang buka. Tangannya sendiri yang akan berjalan di depan kita, membukakan jalan-jalan bagi kita. Yang kita bilang, wah ini adalah musuh-musuh yang besar, tetapi mereka akan dihalau Tuhan. Tetapi kita akan semakin Tuhan berkati. Mereka-mereka yang menghadang kita akan Tuhan hancurkan dan celakakan, tetapi kita akan Tuhan biarkan tetap berkembang. Amin Bapak Saudara. Ini yang Tuhan mau dari kita. Maka kita akan melihat ada banyak orang-orang yang akan jatuh di depan kita. Tetapi anak Tuhan tidak akan pernah jatuh. Mereka akan semakin naik. Mereka akan semakin berkembang. Mereka akan semakin bertumbuh. Kenapa? Karena kita berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi kita. Kita nggak berkata, waduh Tuhan, nah asing mau. Tapi kita akan berkata, oh
Molea tema Tuhan. Buasa mai kosiat dalanonau. Hasa hubereng halongangan nadi bayan ni Tuhani. Buasa mai kon mate sila sarus. Asa adong dalan nahita boy mamereng. Ada kuasa. Mujizat bukan hanya kesembuhan, tetapi kehidupan juga Tuhan sanggup lakukan bagi kita. Bahasa maikon lau si Elia itu sungai Kirit, supaya dia bisa melihat burung gagak yang rakus sekalipun Tuhan bisa ubah menjadi burung yang baik, yang menghantarkan makanan daging kepada Elia. Yang selama ini Elia hanya tahu jangankan daging, bahkan bangkai pun habis dimakan oleh gagak. Tetapi ketika Tuhan sudah buka jalan, burung pemakan bangkai sekalipun yang haus akan makanan daging tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika Tuhan memperhatikan umat yang dikasihinya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita akan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia mah adong dalan na boy halakon masuk gereja ta. Dia mah boy halakon dalan nama masuk hita. Tetapi ketika kita tahu itu adalah jalan Tuhan, maka Tuhan akan ubahkan mereka. Harta dari seberang lautan akan Tuhan kirimkan ke tempat ini. Harta dari orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan ambil alih dan Tuhan akan kirimkan ke tempat ini. Itulah cara Tuhan supaya kita bisa melihat jalan Tuhan adalah jalan yang luar biasa. Setinggi langit dari bumi. Itulah cara Tuhan untuk memberkati umatnya, saudara. Maka untuk itu, anugerah yang terindah dari Tuhan adalah Dia menunjukkan jalannya bagi kita. Maka kalau Dia menunjukkan jalannya bagi kita, jangan pernah berhenti. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Dia dengan batinku dan segenap hatiku. Amin Bapak Saudara. Mari puji Tuhan. Jangan tinggalkan jam ibadah. Jangan tinggalkan waktumu bersama dengan Tuhan. Kita gak punya kekuatan. Pernahkah kita berkata dalam hidup kita, Tuhan, ngalupa omar tang yang sadarion. Baman non sadarion hanguluak kuate Tuhan. Coba kita Bapak Saudara, taruhkan itu dalam hidup kita. Seperti hutang ketika kita gak berdoa kepada Tuhan. Seperti ada rasa ketakutan ketika kita gak berserah kepada Tuhan. Tapi ketika kita mulai berserah kepada Tuhan, kita punya keyakinan, apapun masalah yang kita sedang hadapi, Tuhan sedang membuka jalan untuk kita bisa melihat kemuliaan-Nya. Itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan kita, Bapak Saudara. Jangan takut menerobos apapun yang mungkin bagi kita adalah sesuatu yang mustahil. Tapi pertanyaan saya, kenapa Tuhan berikan itu kepada kita? Karena Tuhan sedang mau menunjukkan jalannya bagi kita. Jangan mengeraskan hati Bapak Saudara. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah yang terindah apa? Ayat yang ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Yang ketiga anugerahnya apa? Pertolongannya. Dia nggak buat kepada kita bahwa kalau kita melakukan kesalahan, maka kesalahan itu akan dibalaskan kepada kita seperti hukumnya orang Yahudi. Ketika kita membutakan mata orang, maka balasan yang setimpal adalah mata kita harus dibutakan. Ketika kita mencelakai orang dan tangannya putus, maka tangan kita akan ganti untuk diputuskan supaya setimpal hukumannya. Enggak seperti itu kasih Tuhan, enggak seperti itu anugerah Tuhan, tetapi Dia membalaskan kepada kita bukan hukuman, tetapi justru anugerah pertolongannya Dia siapkan bagi kita. Maka untuk itu Bapak Saudara yang dikasihi oleh, pujilah Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Kenapa? Karena kalau Tuhan balaskan setiap pelanggaran demi pelanggaran kita enggak akan bisa hidup Bapak Saudara. Kalau semua harus dengan hitung-hitungan, seperti hitungan yang ada pada kita, lebih dari 3 kali gak lulus. Tapi karena masih 3 kali masih lulus. Lalu Tuhan bilang sama kita, ngalubi tulu heli hodang marminggu dan lulus. Nion sebenarnya pasu-pasu. Ya nakomu ikon berhasil. Karijum ikon hasea. Sudina niulam ikon diberkati. Tapi karena engkau gak lulus, maka pertolongan itu batal. Bodoh pernguluh Bapak Saudara. Bersyukurlah karena anugerahnya.
Sekalipun kita kadang kala Bapak Saudara, bukan karena ada masalah kita tidak memuji Tuhan, bukan karena ada masalah kita tidak datang ke gereja, tetapi mungkin karena keluh kesah kita maka kita nggak datang ke gereja, tetapi Tuhan tidak balaskan setimpal dari apa yang pelanggaran menjadi pelanggaran kita, karena kita punya anugerah yang terindah. Apa itu? Pertolongannya. Maka karena kita mendapatkan pertolongannya, jadilah seperti Daud rohani. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batin. Baik sekali Tuhan Bapak Saudara. Ngisi ban aja bayar. Napas kehidupan yang kita punya gratis. Coba kalau Tuhan balaskan setimpal dengan pelanggaran kita, maka Tuhan mungkin akan berkata kepada kita, stop, gak usah bernapas lagi. Tapi coba bayangkan Bapak Saudara, saya mau ajak kita merenung. Ketika acara penguburan dari orang tua kita Opung Piki, saya sampaikan di acara itu, ketika Tuhan berikan kita hidup, itu ada tujuan. Apa tujuannya? Untuk memuliakan Dia. Dengan cara apa kita memuliakan Dia? Dengan mendidik anak-anak kita, dengan mengajari orang yang ada di sekitar kita, dengan menunjukkan kepada orang di luar sana ada Tuhan yang memberikan kita hidup. Jadi kalau kita hidup aja Tuhan memiliki tujuan, kenapa kita diciptakan di dunia ini? Karena Dia punya tujuan. Lalu ketika kita mati, masa mati seperti itu aja? Gak ada tujuannya, gak mungkin Bapak Saudara. Karena Tuhan gak mungkin melakukan sesuatu gak ada tujuannya. Jadi kalau hidup kita aja memiliki tujuan, maka ketika kita mati, mati itu pun ada tujuannya. Untuk apa Dia dibuat kita mati? Kenapa gak biarkan aja Tuhan kita hidup semua? Mungkin kita akan berkata gak cukup dunia ini. Siapa bilang Bapak Saudara? Apakah Tuhan gak berkuasa untuk menambah dunia yang lebih besar lagi? Tetapi memang tujuannya ada. Ketika manusia itu hidup dan ketika dia mati, ada tujuan Tuhan. Ketika mati semua ada hasil, ada akhir yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita lewat kematian itu. Jadi gak bisa kita berkata, "Bamulu mati mah di sini." Enggak. Sama seperti kita akan berkata, "Bamulu mangulu mah di sini." Makanya banyak orang yang mengulu tapi susah. Kenapa? Karena sistem hidupnya bamulu mangulu. Makanya kehidupan dia ketika mangulu itu gak ada tujuan. Jangan sampai ketika kita mati pun, maka kita akan susah nanti di akhir sana Bapak Saudara. Karena gak mungkin Tuhan menciptakan kematian tanpa tujuan. Sama seperti Tuhan ciptakan kita. Kita hidup ada tujuan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan akan semakin diberkati. Orang yang menyenangkan Tuhan akan semakin diberkati. Orang yang melakukan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan pasti akan dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Tapi orang yang gak peduli kepada Tuhan, mungkin dia akan mengalami hidup yang sia-sia. Sama halnya ketika dia mati, maka dia akan mengalami kematian yang sia-sia. Tetapi ketika dia mati, dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu tujuan kematiannya, maka kematiannya juga akan membawa dia kepada sesuatu yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi dia. Gak ada kematian yang hanya begitu-gitu saja Bapak Saudara. Jadi percayalah, kalau hari ini kita masih ada dalam pertolongan Tuhan, jangan sepelekan pertolongan Tuhan. Sama seperti Daud berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Karena aku melihat anugerah-Mu indah, melalui kebaikan-Mu, melalui jalan-jalan-Mu, melalui pertolongan-Mu. Itu anugerah yang luar biasa. Maka segenap hidupku akan aku persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan." Tuhan Yesus berkati, kita tundukkan kepala. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Bapak Ibu yang butuh doa, silakan datang ke depan, kita akan berdoa secara khusus. Yang sakit, yang perlu doa, untuk topangan doa hamba-hamba Tuhan di sini akan mendoakan dan menopang Bapak dan Ibu untuk dibawa di dalam berkat-berkat Tuhan. Silakan datang ke depan, kita angkat pujian ini. Yang butuh doa silakan datang ke depan. Segala perkara, haleluya. Hamba-hamba Tuhan, Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. nyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada hidup kami ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah. Apapun yang saat ini dia butuhkan daripada Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjamah, melakukan sesuatu perkara yang ajaib di dalam kehidupannya, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu ini Bapa. Apapun saat ini yang sedang dialami, Tuhan, Engkaulah pertolongan yang ajaib di dalam hidupnya. Engkaulah pertolongan yang dahsyat di dalam hidupnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah. Pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang luar biasa bagi anak ini ya Bapa. Hari ini dia datang di hadapan-Mu dengan segala pergumulannya. Maka kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa sanggup melakukan segala perkara yang ajaib di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan orang tua kami ini Bapa. Berkati di dalam nama Yesus. Apapun saat ini yang sedang dia rasakan, kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu bersamanya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Tuhan berkati orang tua kami ini ya Bapa. Tuhan berkati dan berkati. Apapun yang saat ini dia pergumulankan di hadapan-Mu, Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber pertolongan di dalam dirinya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan orang tua kami ini ya Bapa. Kau tahu apa yang menjadi pergumulannya. Kau tahu apa yang menjadi keluhannya. Kau tahu apa yang menjadi kerinduannya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Berkati orang tua kami ini Tuhan. Berkati orang tua kami ini Bapa. Kau tahu apa yang saat ini Tuhan ada di dalam hatinya. Masalah anak-anaknya, masalah pahumnya, masalah kehidupannya, masalah keluarganya. Kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga itu tidak membebani kehidupan dan pikirannya Bapa. Apapun saat ini Tuhan. Jikalau ada sakit penyakit dalam tubuhnya, Kau jamah dalam nama Yesus. Kau jamah dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, saya minta waktu sejenak untuk kita mendengarkan warta sepekan. Warta sepekan Sunday Service Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom, Anugerah Terindah, Minggu 20 Agustus 2023, pukul 10 WIB, Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1, dan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Jumat ada ibadah doa dan puasa pukul 18.30 sampai dengan pukul 13.30 sampai dengan 14.30 WIB di gereja. Sabtu ibadah remaja dan pemuda dan latihan musik pukul 19 WIB di gereja. Jemaat berulang tahun minggu ini ya Ibu Marpaung, tanggal 25 Agustus 1962, ulang tahun yang ke-61. Inang, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Minggu, ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB, ada ibadah raya pukul 10 WIB. Ada ucapan syukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dari orang tua kita Opung Chandro, Buru Nenggolan sebesar Rp300.000. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kasih karunia
jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dan berkemenangan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus